Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, yang di asrama, dan juga yang sudah hadir secara online. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai ilmu akidah, mengenai tahapan perkembangan ilmunya gitu. Kita kembali fokus sejarah yang mau kita bahas di sini secara perekaman sebagaimana kita berulang kali mengingatkan gitu. Kita mau konsisten dengan matan yang kita jadi pegangan itu bimana naum dawanu kutubuhu waraddu syubuh alati auradatha al-mu'tazilah. Jadi apa istilahnya saat kita bicara mengenai pengantar ilmu tertentu itu misalnya pembahasan sejarahnya itu pembahasan sejarahnya itu perlu ada konteks yang khusus dan terbatas. Nah, oke. Perlu ada pembahasan mengenai sejarah yang terbatas, tertujukan khusus pada asal-usul perkembangan ilmu itu gitu. Dan sebagaimana yang sudah dirumuskan sama Prof. Alparslan, itu ada 5 tahap gitu, yakni tahap tahap perumusan, bukan arti disusun, tapi terbentuknya, munculnya secara lahir itu pandangan hidup. Pandangan hidup Islam itu membentuk bagaimana ilmu-ilmu Islami itu terbentuk. Bagaimana pandangan hidup Barat itu membentuk bagaimana sains-sains Barat itu terbentuk juga. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi manusia dan cara mereka menghadapinya itu stage of problem. Dan ketiga tahap tahap disiplinan atau tahap yang menjadi disiplin, tahap pendekatan itu ada, ya, adanya pendekatan dan adanya konsepsi tertentu dalam usaha mendekati barang perkara. Itu namanya disciplinary stage itu gitu. Kemudian setelah ia sudah menjadi satu badan, dia kemudian dikenali sebagai sesuatu. Kemudian ada naming stage. Dan kemudian terakhirnya take off stage. Dan saat ia sudah matang sebagai satu tradisi. Sebagai satu badan ilmu. Kayak misalnya, saya coba kalau lihat agama-agama lain. Sejak kapan, agama yang Tuhannya Brahma, terus ada Krishna, sembarang, itu nama agamanya Hindu. Coba kalau ngelihat di kutub quote-quote kitab-kitabnya Hindu itu nggak ada istilah nama Hindu itu nggak ada. Sebagaimana apa namanya di Injil Christ itu nggak ada gitu. Istilahnya nama Kristen itu bukan pada saat Nabi Isa ada, saat Nabi Isa membawakan wahyu segala macam. Dan juga istilah agama Nabi kutip-kutip yang dinisbahkan kepada Nabi Musa, Taurat itu, agama Yahudi itu kan merujuk kepada bangsa namanya. Tapi kita bukan Muhammadan. Gitu. Agama kita kan bukan Muhammadan, bukan agama Muslim, bukan agama Tauhid. Maksudnya namanya bukan Tauhid, gitu. Bukan agama. Namanya Al-Islam. Gitu. Ada namanya dan itu di Al-Quran jelas. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang membedakan yang sifatnya wahyu. Ini kan agama kita, ini kan agama wahyu, terberi dari Gusti Allah. Namanya itu sudah jelas dari awal. Al-Islam. Jadi kepribadiannya sudah jelas, terus sudah sempurna sejak awal. Kalau kita kan misalnya
Kita dikasih nama dari awal sama orang tua kita, tapi kita pun masih mencari arti, apa artinya menjadi Uci, apa artinya menjadi Yani. Sepanjang menjalani hidup kita masih menjumpai itu. Agama Islam tidak, karena dia wahyunya per se. Nah, itu perlu dibedakan dengan ilmunya, ilmu-ilmu yang berada di dalam badan agama itu, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu balaghah, ilmu tafsir, itu menjumpai nama saat dia sebagai satu pendekatan itu sudah biasa digunakan gitu. Jadi misalnya apa namanya, sebelum Imam Asy'ari, kita bicara sebelumnya, bukan berarti para sahabat tidak mengenal tauhid, bukan berarti para tabiin tidak mengenal tauhid, tapi apa namanya, karena mereka bisa langsung menjawab dari hadis dan apa namanya, sudah apa namanya ngelontok gitu pengenalan mengenai tauhid, dan masalah-masalahnya tidak memerlukan jawaban di luar hadis, selain kayak gitu. Quran dan hadis sudah clear. Tapi makanya kemudian kenapa matan ini menjadi penting tadi oleh Imam Al-Bajuri, penekanan khususnya itu berkembangnya merekam kitab-kitab mengenai ilmu tauhid ini dan membantah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah gitu. Jadi misalnya kutip-kutip fitnah-fitnahnya, kan kita udah bahas kutip-kutip aliran sesat lain, misalnya Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Mengenal kembali Qadariyah ini yang orang yang menganggap manusia ini punya free will mutlak gitu. Semua manusia, apa, perbuatan kita itu terserah manusia. Dalam arti benar-benar kita punya kuasa penuh atas perbuatan kita menciptakan perbuatan kita, jadi segala hal itu memang nyel hanya karena perbuatan manusia. Tapi ada yang ekstrim lainnya, itu Jabariyah itu mengatakan semuanya itu literally dari Allah, dalam arti kita nggak punya usaha dan kemudian hanya berpasrah. Karena saat kita bicara akidah ini, kita nggak hanya bicara keyakinannya saja, tapi bicara mengenai kesimpulan dari keyakinan itu. Kalau misalnya oke, kita meyakini semua dari Allah. Tapi apa maknanya? Itu saat dimaknai secara totaliter sebagaimana Jabariyah, semua dari Allah dalam arti memang tidak ada ruang atau pemahaman selain daripada Allah, itu akhirnya berpasrah gitu secara konsekuensi dari pikiran mereka. Dan ini melenceng. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bilang memang semuanya dari Allah, tapi apa maknanya? Semuanya dari Allah, tapi pada tingkat alam yang kita alami ini, tingkat alam dunia ini, alam syahadah, itu kita bergerak dengan usaha sendiri gitu. Dan usaha sendiri itu maknanya kita berusaha untuk meraih takdir yang sudah ditetapkan. Jadi tetap ada nisbah, ada atribusi kepada perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita buat dosa itu ya karena manusia, bukan karena Allah, kan gitu misalnya. Nah, tapi apa namanya, aliran-aliran yang lain ini tidak secara niscaya mendorong untuk kemudian para ulama kita bikin sistem rasional daripada akidah kita gitu. Dari Mu'tazilah inilah yang, karena mereka mendaku orang rasional, mendaku apa istilahnya, bahkan mereka mendaku dirinya Mu'tazilah itu ahlu tauhid wal adl gitu. Mereka mengklaim dirinya ini si terpaling tauhid dan terpaling adil gitu. Nah, apa namanya, dan mereka menulis bicara gitu, istilahnya ya kayak kutip-kutip orang liberal sekarang itu keluar ke depan gitu. Nah, apa namanya, nasahnya ilmu kalam, berkembangnya, terpicunya penyusunan ilmu kalam itu salah satunya itu sebabnya karena usaha menghadapi syubhat itu. Faedahnya apa yang penting? Maknanya apa? Maknanya ilmu kalam ini ilmu khusus untuk menghadapi keadaan-keadaan tertentu.
Dalam arti apa namanya, makanya saat dibahas kan, kita akan membahas ini ilmu kalam ini ya punya namanya juga ilmu tauhid dan ilmu akidah. Kita bahas sebelumnya, ilmu tauhid ini saat dia dibincangkan mengenai barang perkaranya ini pembahasan apa? Itu pembahasan tauhid. Pembahasan mengenai mengenali Gusti Allah. Itu misalnya tiga nama itu kan. Kalau disebut tauhid itu karena subjeknya, karena bahasannya. Dibilang akidah itu karena dari pembahasan itu jadi poin-poin. Kita yakini ini, kita meyakini ini. Itu namanya ilmu akidah itu saat disebut ia dalam pendekatan seperti itu. Kemudian disebut ilmu kalam itu karena cara menutur dan mengembangkannya itu dengan perbahasan, perbincangan. Nah, jadi ada bab-bab dalam tauhid, kalau misalnya kita bicara pendidikan tauhid, itu yang sifatnya memang langsung bahas penjelasan dari Quran dan Sunnahnya gitu. Itu misalnya Aqidatul Awam, itu misalnya sebagai dia matan pendidikan, itu tujuannya itu untuk mengenalkan maksudnya sifat 20 Allah wujud dalam Al-Quran seperti apa, pemaknanya seperti apa, begitu, secara mendasar. Nah, kemudian kalau ilmu kalam itu saat dibicarakan ya secara khusus itu masuk lebih jauh kepada argumen penciptaan dunia. Dari dunia ini tercipta, kita bisa inferensi, gitu. Kita bisa menyiratkan bahwa ada yang menciptakan, misalnya gitu. Tadi kembali lagi, faedahnya apa saat kita tahu bahwa ilmu kalam ini muncul karena terpicu karena adanya Mu'tazilah. Faedahnya ya ilmu khusus yang tidak semua orang itu perlu menguasai, itu fardu kifayah. Tapi siapa yang perlu menguasai gitu? Ya orang-orang terdidik. Jadi, nah saat kita bilang konsepsi mahasiswa, mahasiswa ini S1 pun itu by definition itu kalangan terdidik gitu. Jadi tetap apa bagi mahasiswa itu ada elemen-elemen ilmu kalam yang perlu dikenali gitu. Karena anak-anak yang mahasiswa ini bukan yang apa namanya di kampung semata dan hanya kerja, mikir uang segala macam gitu. Kita berjibaku dengan yang namanya ilmu. Jadi apa istilahnya? Ada pembahasan-pembahasan ilmu kalam yang perlu kita kenali secara mendasar setidaknya. Terutama saat ada subhat-subhat orang-orang di medan pendidikan tinggi bicara tentang agama yang menyalahi keyakinan-keyakinan yang betul. Jadi itu mungkin faedah mengenai ilmu kalam ini munculnya itu karena kontroversi, kutip-kutipnya gitu. Terdorongnya itu karena kontroversi. Itu nganu kita tuh. Coba lihat dulu. Oh, enggak. Awak boleh ke naik pandu keluarkan kereta? Ya, keluarkan aja lah. Iya, ya, itu ada orang keluar. Maaf, time out itu mobil di luar perlu digeser. Minta maaf. Itu ada orang perlu mau lewat intinya, coba layang. Oh, sorry. Terima kasih. Eh, jadi itu apa namanya saat kita bicara eh, disciplinary stage-nya, itu bagaimana faedah kenapa dia ada pendekatan khusus mengenai ilmu tauhid, mendekati tauhid secara kalam dalam perbahasan karena ada keperluan untuk menjelaskan secara rasional karena ada orang rasional yang klaim-klaim Islam begini-begini dan begitu. Itu sedikit. Nah, saat kita bicara mengenai apa namanya 5 tahapan ini dan kita mau membahas disciplinary stage dan naming stage-nya secara sederhana. Pertama itu tadi, tahap pembakuan ini, disipliner ini, munculnya pendekatan teratur itu. Munculnya pendekatan yang teratur untuk memahami objek pengetahuan. Dan dalam hal ini,
Berarti adanya disciplinary stage-nya ilmu kalam itu adanya pendekatan yang rasional untuk memahami tauhid. Jadi istilahnya dijelaskan argumen-argumen rasionalnya. Kenapa kenapa Tuhan satu, eh, tidak hanya ngerujuk ke apa namanya ayatnya Al-Quran yang kalau kalau ada Tuhan lebih dari satu maka akan kacau balau muka bumi, tapi dijelaskan kenapa kok kacau balau. Tek, tek, tek. Itu ada pendekatan itu. Gitu. Itu yang namanya ilmu kalam. Dan apa namanya bicara mengenai pembakuan, para imam ilmu kalam merumuskan pendekatan mereka masing-masing dalam menjawab persoalan kalam. Kan penekanannya adalah saat usaha untuk menjawab persoalan kalam. Karena ini Hani coba boleh dilihat apa ya? Sorry. Karena apa istilahnya? Munculnya keperluan untuk melakukan rasionalisasi lebih jauh adalah munculnya persoalan-persoalan mengenai tauhid. Apakah Al-Quran itu diciptakan? Apakah Allah itu sama dengan makhluknya? Apakah wujudnya Gusti Allah itu sama dengan wujudnya kita sebagai makhluk? Gitu. Apakah saat kita bilang Allah itu ada, sama dengan saat kita bilang bumi ini ada, barang ini ada, gitu kan? Kita pernah bahas sebelumnya apa namanya di kelas sebelumnya mengenai apa? Oh ya, ya ya. Maaf, bentar ya. Ini apa namanya harus geser mobil dulu. Time out sebentar mungkin 5 menit. Minta maaf sebelumnya. Oke, sorry. Ya, apa namanya? Karena apa namanya? Misalnya kan ada dua imam besar yang kita miliki, itu kan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu apa namanya? Mereka sama-sama menghadapi Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah itu juga ada jenis-jenisnya gitu, beda-beda juga. Dan apa namanya? Masalah yang lebih banyak dihadapi Imam Asy'ari, misalnya itu pembahasan sifat Allah mengenai kalam. Allah punya sifat kalam. Karena Al-Quran itu kan kalamullah. Nah, jadi saat dibicarakan oleh Mu'tazilah Al-Quran ini kalamullah dan Al-Quran ini makhluk, berarti nggak layak dong untuk bilang kalam sebagai sifat Allah itu makhluk juga. Berarti kita nggak bisa bilang bahwa Allah itu punya sifat kalam. Itu maksudnya Mu'tazilah. Jadi itu ya, walaupun sesat itu, tapi pendekatannya itu tujuannya itu masih baik. Tujuannya itu ingin kutip-kutip memurnikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk. Kan gitu. Karena mereka bilang kalam Al-Quran ini makhluk karena suara, karena bicaranya, karena dia seperti itu, ini nggak layak dinisbahkan pada Allah. Nah, kayak gitu. Tapi itu pandangan yang keliru, gitu, pandangan yang keliru. Nah, kalau misalnya Maturidi di latar belakang perkembangan akidahnya Maturidi lebih banyak menghadapi eh, apa yang lebih itu muncul juga masalah Al-Quran sebagai tercipta, tapi juga muncul pembahasan mengenai keutamaan akal daripada wahyu. Gitu.
Karena Mu'tazilah mendorong-dorong akal daripada membaca wahyu. Jadi baca Al-Quran itu istilahnya ikut benernya akal dulu, habis itu Al-Quran membenarkan akal kita. Nah, itu kalau kita sebagai muslim, aturannya dibalik. Itu bahwa akal ini berusaha untuk memahami kebenaran Al-Quran. Jadi benarnya Al-Quran itu bukan karena akal kita. Tapi kita bisa memahami benar itu lewat akal kita. Tapi Al-Quran itu sudah benar. Nah, itu jadi makanya pembahasan kalau kitab-kitab Maturidiyah itu bab-bab awalnya itu banyak membahas mengenai sifat ilmu, haqqaiqul asyata bita wa ilmu hamudrikah, itu konsep hakikat, itu konsep ilmu. Nah, itu bicara apa namanya? Disiplineri, dan kemudian ada penamaannya kalam sebagai nama ilmu sudah dikenali karena ia adalah pendekatan utamanya. Nanti kita coba ngelihat ke mana buku Risalah Istisanul Qaudi ada ya. Belum download, nanti download coba. Nanti di download. Bisa sambil di download. Oke. Jadi misalnya kita mau ngelihat ini apa namanya salah satu kitabnya Imam Asy'ari. Kita kan sebelumnya ada nampakkan ini yang bahasa Indonesianya kitab Al-Luma, dan apa namanya bukunya Imam Asy'ari salah satunya ini, dan yang lain itu ada namanya Maqalat Al-Islamiyin. Kalau bukunya Imam Asy'ari yang Maqalat Al-Islamiyin ini apa istilahnya, eh, memang artikel-artikel yang secara rinci dan kutip-kutip masih ya kayak kumpulan esai lah. Kumpulan esai kan susah ya bacanya gitu. Karena emang awalnya ditulis satu-satu terus dikumpulin. Jadi Maqalat al-Islamiyin ini apa namanya usaha-usaha Imam Asy'ari dalam clarifying, itu memperjelas Mu'tazilah ini pandangannya seperti apa, kelirunya di mana dan lain segala macam. Nah, ada kitab Al-Luma ini, dia tujuannya walaupun judulnya itu ya, Al-Luma Firrot Ahlul Zaih wal Bid, itu sinar hidayah untuk membantah kaum yang keliru dan yang bid'ah membuat-buat dalam perkara agama. Walaupun judulnya begitu, itu lihat isinya itu lebih langsung fokus untuk jelasin bagaimana ahlu sunnah itu memandang perkara sifat, konsep kalam mengenai hakikat Al-Quran dan irodah, dan kemudian ru'yat, memandang Allah di hari akhir, qadar, kemudian mengenai istita'ah, apa namanya ketaatan dan kekuatan manusia untuk taat pada Gusti Allah, mengenai bagaimana Allah melakukan pengadilan atau adil, kemudian iman, al-wa'du wal wa'id, tentang perjanjian dan apa namanya janji-janji dan apa sih istilahnya itu ancaman, dan imamah kepimpinan. Jadi buku ini kitab Al-Luma lebih ke buku pendidikan. Jadi kayak textbook gitu, textbook untuk ngajari ke orang ahlu sunnah wal jamaah, orang muslim, gimana sih kita muslim itu memahami Gusti Allah, Allah wasifatuhu dan segala macam. Dan saat kita ngelihat di sini apa namanya eh, daftar isinya, kita memahami bahwa bab tauhid itu nggak cuma membahas Gusti Allah saja gitu. Tapi ada juga mengenai konsep eh, asal usul kejahatan misalnya. Konsep jahat itu kenapa ada kejahatan di muka bumi itu masuk tauhid juga. Makanya kemudian dikaitkannya dengan pembahasan keadilan, kan fitnah adil wat tajwis dan apa-apa yang dibolehkan. Terus mengenai eh, takdir, gitu kan, qadar, karena takdir itu kan bahasa Arab. Takdir itu penetapan kadar, penetapan batasan, penetapan ukuran. Jadi saat kita itu sudah ada takdirnya,
itu berarti jalan hidup kita itu sudah ditentukan. Bahasanya itu kayak gitu. Kita punya takdir. Begitu mendalam, begitu meresapinya pengaruh para ulama kepada bagaimana bahasa Indonesia kita tuturkan, bahkan kita sampai nggak sadar gitu kan. Udah biasa aja gitu. Dan juga kepemimpinan, gitu. Babul kalam fil imamah. Jadi mengenai kepemimpinan umat muslim, itu juga masuk mengenai bab akidah, bab tauhid. Karena apakah pemimpin umat muslim itu semuanya diwahyukan kayak Katolik gitu. Katolik kan bapak-bapaknya itu mereka mendakunya memang itu dari Roh Kudus gitu misalnya. Nah, apa namanya? Apa kan dalam bingkai perbahasan dengan Syiah gitu mereka menganggapnya oh, nurnya Nabi Muhammad itu terlanjutkan kepada Imam Ali mestinya, nggak ke Abu Bakar dan kepada keturunan-keturunannya. Nah, ini mengenai keyakinan apa yang benar mengenai bagaimana umat ini berjalan di muka bumi. Nah, itu pembahasannya juga ya ada pembahasan-pembahasan rasionalnya, tapi tentu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah mengenai bahwa eh, apa namanya saat bicara kenapa kok apa namanya para sahabat itu memilih Abu Bakar pada saat syuro itu banyak hadis-hadis di mana Nabi Muhammad menjelaskan keutamaan Abu Bakar dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita ini bicara, kenapa kita bicara buku ini secara umum di sini? Karena kita berusaha untuk memahami bagaimana ilmu kalam sebagai apa istilahnya disiplin, sebagai pendekatan itu dirumuskan gitu. Jadi perumusan pembahasan mengenai tauhid secara rasional itu melingkupi bab-bab ini juga. Gitu. Ya, kalau di sekarang hari ini itu masuk ke kutip-kutip perintilan dan penjelasan apa namanya pendalaman-pendalaman mengenai bab-bab ini. Misalnya Sairul Muhdatsati itu kepada segala yang tercipta. Jadi ada pembahasan dalam kita itu yang disebut ciptaan itu apa dan bagaimana memahami ciptaan, bagaimana memahami dunia akhirnya dunia itu kan ciptaan. Sifatnya dunia itu apa namanya seperti apa dan bagaimana dia itu difahami berhubungan dengan Gusti Allah sebagai penciptanya. Nah, jadi istilahnya makanya kita saat orang Barat itu ngomong reality misalnya, orang Barat itu ngomong reality, mereka menunjuk reality itu ke apa? Pada yang nampak karena bagi mereka yang benar-benar hak, yang hakiki itu ya yang bisa dipegang, bisa dinampak. Jadi itu reality dalam bahasa Inggris. Tapi bagi seorang Muslim, kita itu dalam satu tingkat adalah satu realitas tertentu. Tapi dia bukan yang betul-betul real. Karena Gusti Allah kan Al-Haq itu kan nama Allah. Kan Allah nggak sama dengan ini. Berarti kan perlu ada pembahasan. Bagaimana cara membedakan Al-Haq dengan dunia. Terus kalau ini kemudian dunia itu bukan Al-Haq, berarti salah dong. Oh, enggak juga. Nah, jadi apa namanya perlu ada pembahasan mengenai ada namanya martabat kewujudan akhirnya degrees of truth. Jadi kebenaran itu ada tingkatnya. Sama ya realitas ada tingkatannya. Kalian following ya, katanya mencari-cari bisa nanti ditanyakan. Tapi idenya ini kembali lagi tadi ini bab-bab ini adalah rangkuman paling mendasar yang mencakupi keseluruhan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Dan apa namanya pembahasan dan bukan berat dan apa namanya di dunia hari ini banyaknya kita juga memperdalam di ada kasus-kasus yang jadi khusus di bidang-bidang ini. Ya, ilmu konsep teknologi, hakikat teknologi, hubungan manusia dengan budaya, hubungan manusia dengan produk. Sekarang kan jadi apa namanya pembahasan saat misalnya ada hubungan manusia, manusia bisa cloning manusia. Nah, itu bab apa? Itu bab akidah. Gitu. Bab syariah bicara boleh enggaknya. Tapi bab tauhid itu bicara hakikat manusia berkaitan dengan perbuatannya. Dengan apa namanya? Dengan kadarnya manusia untuk melakukan sejauh mana untuk kemudian layak enggak untuk kemudian quote-quote menciptakan manusia.
Akhirnya kemudian makanya kalau bahasan teknologi itu ada pembahasan manusia ini apakah dia subjek atau objek teknologi, kayak gitu. Jadi istilahnya itu kan ada berita yang di quote Bang Ikram itu Deus ex machina itu kan. Jadi ada itu bahasan lama sebenarnya Deus ex machina, bahkan sebelum zaman AI ini para budayawan itu meramalkan ada masanya nanti manusia menyembah ciptaannya sendiri. Ini kan sama kayak kita bikin berhala baru gitu. Orang orang dulu bikin apa namanya? Samiri, sapi sapi dari emas dibentuk, kemudian bersuara, kemudian disembah. Mirip nggak sekarang kemudian kan kita bikin barang, oh kemudian dia menakjubkan, kemudian oh kita ikut ke apa kata dia sekarang kan gitu. Ya, jadi sebenarnya manusia ini nggak, kita melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih kompleks saja with extra steps gitu, sesat with extra steps. Nah, idenya itu mengenai bab-bab ilmu kalam. Nah, kemudian saat kita bicara disiplineri juga, ini kan upaya penataannya Imam Al-Asy'ari dalam kitab Al-Lumah. Sedangkan apa namanya, ini bab-bab yang sudah amat singkat, fokus untuk pendidikan. Tapi mengenai apa wacana-wacana yang amat luas mengenai perbuatan manusia, konsep konsep kutip-kutip atom, konsep kausalitas dan segala macam itu juga masuk bab ilmu kalam karena berkaitan dengan sairul muhdatsati, dengan ciptaan. Itu kemudian dirangkumkan oleh pengikutnya imam besar dalam apa namanya mazhab Asy'ariyah ini namanya Ibnu Furaq. Ini kan apa namanya, beliau menulis namanya Mujarrad Maqalat al-Islamiyin. Mujarrad itu istilahnya eh, mujarrad itu saja, mutlak, murni gitu, pemurnian gitu. Apa apa namanya, ringkasan lah sebenarnya, ringkasan Maqalat al-Islamiyin gitu. Misalnya kalau kita ngelihat mana ya? Ini ke download nggak sih? Oh, zip. Oh, ini ada. Bentar mau lihat. Bukan ini. Bentar ya. Tuh, tapi mau lihat mana tadi Mujarrad Maqalat al-Islamiyin. Ini lihat pembahasannya. Jadi di ibana madhabihi di makna al ilmu wahdahu wahaduhu. Jadi pembahasan, jadi ini istilahnya Ibnu Furok ini berusaha untuk merangkumkan bagaimana Imam Al-Asy'ari melihat perkara-perkara yang dirincikan di sini mengenai mazhab ini, apa yang dimaksud dengan mazhab Asy'ariyah ini, dan konsep ilmu dan batasan-batasan ilmu. Jadi konsep ilmu dibahas, terus kemudian hukum ilmu, hukum ilmu, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maksudnya saat kita bicara hukum ilmu, hukum ini sebenarnya bahasa Inggrisnya itu judgment. Dia bukan rules, bukan regulation. Tapi bisa difahami sebagai rules dan regulation karena untuk seseorang sampai rules dan regulation, dia perlu judgment, kan gitu. Jadi kita perlu memahami istilah hukum itu melingkupi itu semua. Jadi hukum itu bukan saat kita kemudian nanya lagi nanti ke Ustadz misalnya apa hukumnya ini dan itu. Jadi tidak pada tempatnya saat kita membatasinya, cuma aturannya gimana ini. Tapi saat kita sebagai seorang Muslim, saat kita memahami konsep hukum itu, kita berusaha memahami juga bagaimana kita sampai pada penilaian misalnya sesuatu itu baik buruk. Terus apa namanya, eh, di bayan apa dalam menjelaskan mazhabnya Imam Asy'ari mengenai dalil-dalil akal dan juga konsep akal dan nazar pemikiran dan apa namanya, khotir ini maksudnya lintasan pikiran wa kaifiyati tartib al ghaib anil hissi alal musyahid, dan bagaimana kemudian perkara-perkara yang gaib itu berhubungan dengan perkara-perkara yang nampak. Jadi
ini apa namanya mulai merapikan, merangkumi apa yang mewakili ilmu kalam dalam pendekatan Imam Al-Asy'ari. Nah, sederhananya gitu pembahasan-pembahasan ini. Jadi di pembahasan ini juga bagaimana memahami Mu'tazilah, bagaimana memahami konsep keadilan dan segala macam. Itu dirapikan di sini. Itu istilahnya kalau Al-Lumah itu tadi textbooknya, Al-Lumah ini textbooknya, kita bisa merujuk kepada mujarad makolat ini sebagai penjelasan lebih jauhnya mengenai konsep keadilan, konsep perbuatan manusia itu. Karena ini kita bicara bagaimana mazhab ini tidak hanya mazhab tapi ilmu kalam ini terbakukan. Karena saat kita bicara ilmu kalamnya per se, kita perlu istilahnya disiplinnya itu ya melewati mazhab gitu kan. Apa terbentuknya gitu ya saat kita bicara ilmu kalam, ya ilmu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah misalnya. Dan secara khusus kita di sini bicara mengenai bagaimana perumusan ilmu kalam dari mazhab Asy'ariyah ini, salah satunya perumusannya Ibnu Furaq ini membantu dalam tahapan perumusan mazhab akidah mazhab kalam al-Asy'ari. Terus kemudian misalnya ada Imam Al-Baqilani dengan kitab At-Tamhidnya ini. Jadi lebih jauh lagi ada penataan yang lebih jauh oleh Al-Baqilani mengenai kandungan ilmu kalam. Isinya apa? Coba kita lihat. Itu di sini. Itu Cindy buka ini dah slide-nya dah. Kitab At-Tamhid. Di awal ya ini. Rasulnya. Nah ini bab-babnya. Jadi apa namanya? Lihat kalau kita bandingkan sama Manalum. Manaluma. Bukan ini. Astagfirullah. Saat kita bandingkan, isinya kan agak apa istilahnya? Lebih meluas gitu. Jadi kalau misalnya Aluma ini kan langsung bahas misalnya Allah dan sifatnya. Terus apa namanya? Tentang Al-Qur'an dan irodah memahaminya bagaimana. Terus apa namanya tentang ru'yat Allah bagaimana, tentang takdir. Nah, misalnya kalau kita ngelihat di Imam Al-Baqilani ini sudah lebih kompleks gitu. Bahwa sebelum bahkan untuk membahas Allah, kita membahas mengenai Allah dan sifatnya, itu ilmu sendiri itu apa? Nah, itu dibahaskan. Ilmu apa samuhu waturkuhu. Jadi mengenai ilmu dan jenis-jenisnya dan juga jalan-jalannya. Pembahasan mengenai hakikat ilmu, mengenai jenis-jenis pembagian ilmu-ilmu, kemudian ada namanya ilmu doruri, ada ilmu nadri. Ilmu doruri ini apa namanya ilmu sederhananya kayak ilmu intuisi gitu, ilmu bawaan. Jadi saat kita bicara eh, apa namanya bicara misalnya contohnya sesuatu itu tidak mungkin iya dan tidak pada waktu yang sama. Nah, gitu. Sesuatu tidak kucing itu nggak mungkin mati dan hidup pada waktu yang sama. Misalnya. Nah, itu doruri gitu. Kenapa? Kenapa gitu? Ya karena nggak mungkin kontradiksi itu bertemu. Sesuatu yang bertentangan itu tidak akan bisa bertemu. Minyak dan air, yang namanya by definition minyak sifatnya begitu, air sifatnya begitu, nggak akan ketemu, nggak akan nyampur jadi satu, akan terpisah. Jadi akal kita itu bisa memahami yang namanya kebenaran konseptual untuk memahami adanya konsep-konsep tertentu yang kalau dia by definition seperti itu nggak bisa dicampur-campur kayak lingkar segitiga bundar. Segitiga bundar itu kan nggak muncul di kepala karena nggak mungkin. Nah, terus jadi akhirnya pembahasan ilmu doruri ini menjadi penting karena untuk memahami apakah
apakah sesuatu itu mungkin untuk senantiasa memiliki asal usul tanpa ujung. Jadi misalnya apa namanya, kalau misalnya kita bertanya gitu, siapa pencipta Tuhan, misalnya gitu. Itu kita sudah menyalahi yang namanya ilmu doruri karena konsep Tuhan itu secara pengertian itu memang bukan diciptakan. Jadi istilahnya pertanyaan kita mengenai Tuhan diciptakan, Tuhan itu diciptakan atau tidak, itu keliru dalam arti kita memahami ada ilmu doruri ini. Gitu, misalnya. Dan itu pembahasan ilmu ini akhirnya menjadi penting karena memahami perkara-perkara besar mengenai Tuhan kita, mengenai alam yang kita huni dan segala macam. Ilmu doruri itu beda dengan ilmu nadri. Ilmu nadri ini ilmu yang menggunakan proses berpikir, proses kita menemukan bahwa apel itu ada kandungan gulanya. Misalnya itu kan perlu perlu uji coba, perlu dicek, dieksperimen. Terus uji coba misalnya minyak itu terbakar api, itu ada uji cobanya. Terus misalnya satu tambah satu sama dengan dua itu menggabungkan dua konsep mendasar mengenai angka satu diletakkan dalam cara berpikir logika matematika sehingga dapat hasilnya dua. Itu namanya ilmu nadri. Dan juga ilmu logika misalnya apa namanya Sokrates itu manusia dan manusia itu semuanya mati akan mati, maka kesimpulannya Sokrates akan mati, itu ilmu nadri. Jadi ada tahapan, jadi pembahasan-pembahasan ini itu masuk mengenai pembahasan tauhid juga karena ujung-ujungnya al ilmu terus nanti manusia punya ilmu terus Gusti Allah punya sifat ilmu, bedanya apa. Itu apakah sama ilmu manusia dengan ilmunya Gusti Allah? Makanya kemudian ada fil ma'lumat wal maujudat. Maujudat itu existence, benda-benda yang ada, mengenai hal-hal yang mewujud. Nah, kemudian ya kan ya qasamul muhdatsat mengenai pembagian hal-hal yang tercipta. Kemudian baru bab 3 masuk wujudnya Gusti Allah. Gitu. Dan lihat bab pertama mengenai wujud Allah ini itu fi isbat hudusul alam. Jadi pertama untuk kemudian membahas kewujudan Gusti Allah adalah membahas mengenai hakikat kewujudan alam ini. Hudusul alam itu terciptanya alam. Akhirnya kan kita membuat inferensi kalau alam ini tidak berdiri dengan sendirinya. Kenapa begitu? Karena apa istilahnya? Eh, ya kita melihat api itu hidup kalau ada perbuatan terbakar. Kalau air itu turun karena ada yang karena jatuh dari atas ke bawah, kemudian kaca itu pecah karena ada batu yang terlempar segala macam. Jadi dari inferensi bahwa sesuatu itu terjadi karena ada sebab sebelumnya, kita memahami bahwa segala ini akhirnya ada asal usulnya daripada satu sesuatu gitu. Bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dan kita juga mengetahui bahwa diri kita ini kita tahu kita tidak punya kuasa untuk menjadikan diri kita di sini. Akhirnya inferensinya adalah ada yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan kita berarti tidak bisa sama dengan diri kita. Istilahnya apa namanya? Kita ini ciptaan. Maka yang menciptakan kita itu mesti melampaui dari kategori ciptaan karena kalau misalnya dia ciptaan juga maka ada yang mencipta. Nah kan terus tanya-tanya lagi segala macam. Jadi kalau bahasa populernya sekarang namanya kalam cosmological argument, itu sudah menjadi kajian sekarang bahwa apa namanya yang menjadi ciri khas ulama muslim itu dalam membahas kewujudan Gusti Allah itu melewati alam, itu melewati alam untuk membahas kewujudan Gusti Allah bahwa Allah itu ada. Makanya seterusnya bab al qaul fi itsbatis soni. Jadi apa namanya bab selanjutnya langsung perucapan-perucapan pembahasan mengenai pernyataan
adanya pencipta. Gitu. Dari hudusul alam kemudian adanya pencipta. Nah, apa namanya? Secara lebih jauh kita juga memahami faedahnya bahwa pembahasan ilmu kalam tidak hanya kita memahami tadi kan, memahami Gusti Allah itu lewat alam kan gitu, melewati alam dan melewati diri kita, sanurim ayatina fil afaqi wa fil anfusi. Dan kalau kita mengetahui bahwa mengenali Gusti Allah itu melewati alam, tidak hanya bahwa akhirnya kita tahu bahwa tidak hanya bahwa kita tahu Gusti Allah itu ada melalui adanya alam dan adanya manusia, kita juga bisa mengenali sifat-sifat dan kepribadian Gusti Allah melalui bagaimana alam itu sendiri tercipta. Sifat-sifatnya, rupanya. Di alam ini ada keindahan, melihat hutan itu ada kesejukan, ngelihat apa namanya gunung itu di lava-lavanya ada kengerian gitu, melihat api itu ada kehadiran, kemawasan dan rasa dorongan gitu. Jadi apa namanya sifat-sifat yang berbagai dari alam ini juga apa istilahnya mesti ada kaitannya dengan Gusti Allah, ya kan gitu. Tidak hanya bahwa alam ini ada maka ada penciptanya, tapi juga bagaimana kita memahami alam ini akhirnya perlu dikaitkan dalam bingkai bagaimana Allah itu menciptakannya. Akhirnya ini kan menjadi agendanya para ilmuwan, para peneliti ilmu alam, akhirnya perlu memahami, mengkaji alam dalam bingkai memahami Gusti Allah. Para pengkaji dan para pengkaji kesenian dan para pengkaji bangunan itu perlu mengkaji bagaimana tegak berdirinya peradaban manusia itu mampu menggambarkan, mampu menunjukkan dan memperkokoh keagungan Allah di muka bumi ini. Kalau ngelihat gedung-gedung, kalau kota-kota metropolitan, kita kan keingetnya apa? Kita keingetnya bisnis, cari uang, kota, karena abu-abu semua, isinya kantor semua. Jadi bagaimana kita membentuk peradaban ini, istilahnya kayak gitu. Jadi apa namanya dalam bingkai faedah bahwa kita mengenali Gusti Allah dari alam ini, kita mengenali bahwa tidak hanya kita tahu Allah wujud karena alam ini wujud, tapi kita perlu memahami kompleksitas bagaimana kepribadian Allah itu berkaitan dengan kompleksitas hal-hal yang kita alami sekarang ini. Alam yang kita ambil nikmatnya, diri yang kita begitu bersyukur untuk memilikinya, walaupun kita kadang punya perasaan sedih, gundah, kadang bahagia gitu. Tapi rasa-rasa itu yang membuat kita hidup. Hingga kita kemudian bercermin, mengapa Allah kirimkan rasa-rasa ini. Akhirnya bisa mengenali Gusti Allah seperti seperti gimana sih dirinya gitu, dirinya. Jadi apa namanya? Dan ya istilahnya ya, ekstensif sekali begitu para ulama kita itu me- meletakkan dasar-dasar ilmiah bagaimana bagaimana kita mengenali Gusti Allah gitu. Istilahnya ya ini kan nggak bisa kita bikin kayak gini, nggak bisa kita memahami Tuhan kita kalau kita tidak menghargai ilmu gitu. Jadi agama ini bukan agama doktrin, bukan kira-kira dan segala macam apa namanya ke pokoknya mung sesuai dengan hati gitu. Karena apa maknanya hati kalau tidak dikaitkan dengan kebenaran gitu. Karena jadinya nunjuk kepada diri kita sendiri. Sehingga kita memahami apa namanya tujuan kita memahami sejarah dalam bingkai secara khusus dalam ilmu kalam itu untuk menghargai bahwa ada loh orang yang committed gitu untuk kemudian membantu kita mengenali agama kita itu dengan usaha yang besar dan dengan penghargaan kepada tradisi ilmiah kita gitu, pada ajaran para nabi. Mungkin itu dulu kita ke tanya jawab ke diskusi gitu ya. Mungkin hari ini agak sederhana karena kepalanya agak apa namanya fokus kemarin untuk
nyiapin yang nanti siang. Insya Allah itu nggak banyak untuk apa namanya hari ini dikembalikan ke pembawa pembawa Zoom Lentera buka lah. Oke, mungkin Enggak apa. Mute. Pakai mic-nya mana tadi? bagi teman-teman yang ingin memperjelas atau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan ya teman-teman. Oh ini ada satu Mas dari Mbak Mariam. Saya izin bacakan ya. Hmm. Masya Allah, baru nggak kalau untuk menjawab pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, bisa dijawab dengan konsep ilmu atau ilmu dururi dan konsekuensinya. Betapa sih? Oh, bukan pertanyaan. Nggak apa-apa. Betapa simpel dan jelas posisi pada kesalahan berpikirnya. Oke, kesan. Itu huduri sama doruri beda ya. Kuduri. Kalau Oh, itu kalau doruri apa ini ditulis di sini. Kalau Latinnya gini, kalau Arabnya doruri. Kata kita darurat. Kenapa kalau ada istilah darurat itu perlu diurus segera gitu? Karena yang namanya darurat itu ya istilahnya necessary, wajib dan apa namanya immediate, pertama kali prioritas. Apa ada ah, darurat gitu. Kalau huduri ini lain lagi, ini presential. Istilahnya apa namanya? Kalau ada namanya ilmu huduri itu dalam arti rasa rasa yang boleh mengenali bahwa Allah itu bersama diri kita. Ngeri itu. Jadi itu apa namanya ilmu yang dimiliki oleh para aulia gitu. Jadi saat kita berusaha untuk menghadirkan majelis ilmu, berusaha untuk menghadirkan, nah ini bahasa kita, berusaha untuk menghadirkan, membawa kepada sekeliling kita, membawa pada diri kita perkara gitu. Karena Gusti Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tapi apa maknanya? Nah, maknanya adalah bagaimana hati kita itu apa namanya eh, terpandu dan muncul perasaan-perasaan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita hadapi sebagai manusia. Apa yang muncul dalam hati saat ada persoalan-persoalan kemanusiaan dan kehadiran. Kalau hati kita bersih, itu rasa-rasa yang muncul dalam hati akan memandu kita untuk kemudian melakukan apa yang benar. Karena itu dalam by definition Allah hadir dalam hati kita untuk memandu diri kita. Makanya kalau orang istilahnya suka berbohong, orang suka berbohong, biasa melakukan yang tidak benar, jadi mudah keliru untuk kemudian mengetahui apa yang berada di dalam hatinya. Misalnya apa namanya ada satu kejadian, terus ada perasaan, tapi karena dia tidak lagi mendengarkan kebenaran hatinya, tapi keinginan yang pribadi, akhirnya tidak bisa membedakan antara keinginan dan suara hatinya. Nah, itu pentingnya apa namanya? Pentingnya berorientasi pada kebenaran gitu. Karena yang namanya rasa, rasa itu ada rasa yang benar dan rasa yang salah juga. Gitu Mbak Anissa. Ustadz, izin tanya Ustadz. Nggih. Mungkin tadi ya follow up yang suara hati atau tadi rasa juga emosi itu kalau di ilmu kalam dipelajarinya di bagian yang mana Ustadz? Kalau kalau ilmu kalam paling masuknya itu bab ilmu gitu. Bab apa? eh, Jalur-jalur ilmu, turukul ilm. Karena memang dia secara pembahasan masuknya itu bab tasawuf. Karena emang ilmu tasawuf yang membahas secara khusus ilmu mengenai hati, mengenai jiwa insan, gitu.
Kalau di tasawuf masuknya bab niat, bab meluruskan niat, bab keikhlasan itu para ulama merincikan gitu bagaimana membedakan nafsu dengan kebenaran di dalam hati kita. Bagaimana untuk apa istilahnya membedakan keinginan yang baik dan keinginan yang buruk. Dan karena itu keutamaannya kita diberikan wahyu karena saat kita melihat kepada diri kita sendiri kadang nggak begitu jelas gitu apa yang diri ini mau gitu. Karena itu kita perlu merujuk pada kebenaran. Karena Al-Quran itu yang kan istilahnya kan kita tidak bisa memandu diri kita. Dalam arti kalau kita memandu diri kita itu pun merujuk kepada sesuatu yang lain. Jadi tahu yang benar, kemudian mengilmui yang benar, akhirnya hati saat kita berada dalam kesendirian itu bisa menata diri sesuai dengan yang benar. Karena ada sesuatu yang benar di luar kita. Nah, sekarang kalau misalnya orang ingin benar sendiri, ya good luck begitu. Yuk, istilahnya kayak kalau kita ngelihat ke tanda arah jalan tol Surabaya ke sini, itu kan misalnya cara kita menggunakan petunjuk. Tapi kalau orang yang relatif itu misalnya ngelihat tanda panah apa jalan tol, Yombo, menurutmu kemana? Duh, saya mau pergi ini, nggak tahu mau kemana. Tanda tolnya loh, terserah kan pada dirimu gitu. Jadi apa namanya? Nah ini kan tapi ironisnya manusia kita suka bilang menurutku begini, menurutku itu. Apa menurutmu para wali Allah itu benar-benar menerima kasyaf enggak? Benar-benar dipandu oleh Gusti Allah enggak? Menurutku sih enggak ya, soalnya manusia itu semua sama misalnya gitu. Nah, menurutku gitu. Kita ini siapa gitu. Nah, itu apa istilahnya? Eh, bab-bab mengenai hati, bab-bab yang tersusun dalam ilmu tasawuf itu mengkaji bagaimana secara ilmiah juga kita bisa memahami bahwa ada ilmu-ilmu khusus yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh kita misalnya. Nah, itu terkait suara hati gitu kan, suara hati orang yang soleh sama yang nakal kan nggak sama. Ikuti suara hatimu. Ikuti suara hatimu dalam arti dikasihkan ke orang yang sesat, ya sesat juga gitu, kasihan. Ya, makanya apa namanya perlu ikut orang yang sudah teruji, yang hatinya itu bersih. Makanya konsep orang yang berilmu itu tidak hanya yang tahu banyak, tapi yang bermujahadah berusaha di ilmu itu gitu dan menjadikan ilmu itu wasilahnya untuk mengenali Allah. Jadi konteks istafti kolbak itu khusus ya Ustadz. Iya itu jadi saat nanya ke hati itu iskan yang ditanya itu hati bukan nafs, bukan istafti nafsak dari lain gitu. Karena saat kita rincikan secara psikologis apa coba bedanya hati sama jiwa itu apa? Coba apa Zindi bedanya apa? Kira-kira. Hati itu apa? Jiwa itu apa? Saat kita bilang saya, itu kita nunjuknya ke ruh, ke jiwa, ke hati atau ke akal. Saya, saat kita bilang saya, aku. Like Zindi ngomong aku, itu Zindi nunjuk ke siapa? Gitu. Jiwa, gitu. Karena jiwa itu an-nafs itu saat kita berkata saya, saat kita berkata saya gitu kita sedang menunjuk kepada diri kita. Diri itu jiwa. Nah, hati itu bagian dari jiwa yang secara khusus dia perannya adalah menerima hidayah. Itu. Jadi saat bicara istafti kolbak, itu kita bicara kepada alat jiwa untuk menerima hidayah. Gitu ya. Jadi ada jiwa, ada hati, ada akal, ada ruh. Gitu. Jadi kita ini dalam keadaan sadar, punya keinginan, menggerakkan tangan, kita punya pergerakan ini yang bergerak ini jiwa.
jiwa menggerakkan badan. Nah, saat kita berpikir dengan logika itu kita menggunakan akal. Saat kita menerima hidayah, menerima cahaya, menerima ilham, kebijaksanaan itu di hati. Nah, faedahnya apa? Faedahnya saat ada pembahasan istafti kolbak itu bukan nanya nafsu, bukan nanya preferensi pribadi kita, tapi berusaha untuk memurnikan hati, untuk kemudian mengosongkan keinginan-keinginan dan berusaha untuk melihat apa yang berada di situ. Jadi kalau kita kalau kita biasa berzikir, kita biasa merenung, kita bisa membedakan pikiran kita dengan keadaan hati kita jernih. Jadi kalau misalnya ucapan itu terdengar oleh orang yang tidak biasa merenung, bingung juga kan? Tanya hatimu, gimana? Ya karena itu perlu ada manusia itu secara fitrahnya itu bisa membedakan adanya suara hati, dorongan dari diri yang berbicara dalam hati muncul itu untuk memandu kepada yang benar. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi pendidikan yang salah itu, kalau pendidikan yang salah membuat kita lupa caranya merenung, lupa caranya memiliki suara hati, berpikir dalam hati, apalagi saat kita memasukinya dengan hal-hal yang salah. Jadi saat orang itu kebingungan itu karena dia disekitari oleh kekeliruan. Jadi untuk kemudian meminta fatwa pada hati itu dengan memurnikan, mengosongkan dari sekeliling kita, dari keinginan kita. Gitu Mbak Nisa, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Hmm. Kalau ternyata masalah kedudukan perkara-perkara itu sudah ada titik-terangnya yang ditulis oleh pemikir-pemikir tersebut, berarti di zaman modern ini justru ketika banyak muslim yang terjebak pada pemikiran seperti yang ditawarkan oleh kelompok Mu'tazilah atau Jabariyah pada masa lalu adalah suatu kemunduran. Barungah gimana racun seperti itu masuk ke khazanah pemikiran kita dari para pemikir modernis barat. Iya, karena sudah dijelaskan tadi agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, namanya itu sudah jelas dari awal, Al-Islam. Jadi isinya itu tidak lagi bertambah dan berkurang. Jadi saat kita sebenarnya mengembangkan ilmu agama, para ulama itu mengkaji ilmu bahasa, ilmu tafsir, itu sebenarnya memperinci untuk memudahkan bagaimana manusia memahami agama yang sudah sempurna. Jadi ilmu itu in a way itu perangkat gitu. Alatnya, wasilahnya manusia untuk sampai pada hakikatuddin, hakikat agama. Agamanya sudah sempurna, ilmunya mungkin belum. Tapi kita nggak bisa serta-merta bilang juga kalau ilmu itu sepenuhnya produk manusia sehingga relatif, sehingga subjektif, terus ada bias kekuasaan lah, bias politik dan segala macam saat kita bicara pada badan ilmu para ulama kita. Karena para ulama kita nyusun ilmu itu ya meminta panduan dari Gusti Allah kan gitu. Jadi bareng-bareng gitu bahwa dia diusahakan, tapi usaha itu juga atas izin Allah dan atas panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ini susah difahami. Itu kan eh, jadi ramai pembahasan. Jadi yang objektif itu hanya Allah. Selainnya itu subjektif. Jadi karena manusia ini memahami sesuatu itu selalu subjektif, jadi nggak usah boro-boro untuk mencari yang objektif. Kan gitu. Semuanya kan gitu. Misalnya ada argumen orang kita memahami dunia pakai mata siapa? Mata kita kan. Berarti dunia ini senantiasa selalu menurut kita. Ah, gimana itu? Berarti ngapain kan aku nggak tahu matanya Uci ngelihat apa, pikirannya Uci pikir apa gitu. Berarti ya udah hidup ini itu menurutnya masing-masing gitu. Karena alatnya masing-masing segala macam. Ah, gimana itu? Kebenaran masing-masing kan jadi gitu. Rasa masing-masing. Nah, saat kita karena yang objektif itu saat kita nutup ini, nah itu objektif itu.
karena nggak ada subjek saya di situ. Nah, ini jadi perbincangannya orang liberal saat kemudian untuk membedakan manusia teknologi dengan agama, kemudian bedakan kebudayaan dengan agama gitu. Jangan usah jangan mencari kebenaran agama di dalam teknologi dan kebudayaan, karena itu semua produk manusia. Ngapain repot-repot cari yang hak gitu. Kita cari keinginan manusia di situ. Jadi teknologi itu mesti, dalam pandangan ini, itu mestinya merujuk kepada keinginan manusia, bukan apa yang semestinya manusia lakukan. Itu kan dua hal yang berbeda ya, gitu. Nah, sebagai Muslim jawabnya gimana? Jawabnya secara sederhana, ya barang yang kita kenali sebagai subjektif itu pada waktu yang sama objektif juga, karena saat objeknya hilang, yang masuk di subjektivitas kita juga hilang gitu. Jadi nggak bisa ngerujuk kepada benda di luar sana. Terus juga dalam konsepsi kita bahwa segala hal itu, ilmu kita itu diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu kan al-haq, kebenaran. Jadi yang dapat di diri kita itu juga benar juga, tapi dikhususkan pada diri kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa orang lain punya pandangan lain, itu bisa diakui kebenarannya kalau itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Nah, Al-Quran itu pijakan objektivitas yang paling tinggi, istilahnya kayak gitu. Itu yang bisa mempertemukan orang dengan ragam pikiran, itu selama dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ada keragaman, itu ada kesatuannya. Misalnya gitu. Nah, jadi bicara kemunduran, kalau kita terkelirukan ya mundur, karena bab-bab ini sebenarnya sudah selesai. Banyaknya itu sudah selesai, walaupun ada masalah-masalah baru. Tapi banyak intinya itu mengenai kecenderungan manusia untuk mendahulukan akal daripada wahyu, untuk menganggap semuanya itu sudah fix dari Allah, sehingga kita itu maknanya berpasrah, atau Allah itu tidak menetapkan apapun di dunia sehingga semuanya itu terserah kita. Nah, itu semua udah menjadi bahasan gitu. Nah, kita tugasnya adalah mempelajari itu. Sebenarnya kalau kita masuk bab sekularisme lebih jauh lagi, dalam arti rupanya ada bab-bab yang belum dibicarakan secara harfiah oleh para ulama, karena masalah sekularisme baru ada sekarang, gitu. Karena dulu itu nggak ada istilahnya masyarakat sekuler, karena umat Muslim sudah mengenal agama. Nah, itu pembahasan lain, tapi kira-kira gitu Bang Ikram. Apakah sudah terjawab, Mas Ikram? Alhamdulillah sudah. Masih buka lagi, Mas. Ya, Oke, mungkin dari teman-teman yang mungkin jika ada ngitung pertanyaan. apa yang tadi? Kalau itu saya mau tanya Hmm. tentang kita kan memahami bahwa Islam secara substansi adalah yang paling benar gitu kan. Di Al-Quran juga ada. Tapi apakah eh, konsep Islam itu benar itu bisa kita bawa dalam ranah sosial kita? Kenapa enggak? Karena kalau kita terlalu speak up itu di lingkungan sekitar kita, orang nggak langsung bisa menerima gitu, Mas. Kalau kita benar-benar menunjukkan komitmen kita, sungguh-sungguh kita terhadap ketauhidan itu ke dalam interaksi kita dalam sosial, di teman-teman kita, lingkungan kita gitu. Contohnya? Orang-orang yang aku lihat sekarang ya, mungkin ya dari pengalaman sendiri, kalau misalkan kita itu benar-benar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketauhidan, orang-orang itu pasti, ini radikal, ini ekstremis gitu. Nah, terus bagaimana cara kita bersikap dalam interaksi sosial kita untuk membawa Islam dan ketauhidan ini gitu. Ya apa adanya aja. Dalam arti istilahnya, kalau sesuatu itu memang benar, istilahnya manusia itu bisa mengenali kebenaran.
Jadi apa namanya, kalau ia memang benar-benar jua, itu orang nggak akan menolaknya. Tapi pertanyaannya saat kemudian ada interaksi-interaksi tertentu dan quote-quote kemudian ada penolakan, itu salah benernya di mana gitu. Maka yang perlu kita clarify adalah kita berlaku agama untuk siapa? Untuk Gusti Allah gitu. Jadi kita itu bukan mencari pembenaran dari orang lain, itu pertama. Jadi kita ngelakuin apa yang benar dulu gitu. Tapi bukan berarti kita benar sendiri, maksudnya gitu. Nah, gimana biar kutip-kutip tidak benar sendiri? Caranya agar tidak benar sendiri adalah untuk memahami dengan benar-benar bagaimana caranya menjadi benar. Karena apa namanya benar, apa namanya misalnya iyalah apa namanya dalam Islam wala taqrabu zina, misalnya gitu. Apa namanya mendekati zina itu nggak boleh gitu. Jadi istilahnya kita memahami ada ruang interaksi laki-laki perempuan itu ada aturannya dan segala macamnya. Tapi apa maknanya dalam arti saat kita kemudian menjumpai itu, apakah itu serta-merta dengan pengetahuan kita mengenai zina itu didekati aja nggak boleh, itu kemudian kita bisa langsung menghakimi atau apa? Nah, itu kan perlu benar nggak gitu, misalnya untuk menilai itu. Gitu. Jadi apa namanya kadang kita perlu clarifying gitu mengenai apa yang benar dengan cara kita mengamalkan kebenaran itu ada benar salahnya juga. Nah apa istilahnya? Jadi kita perlu memahami pertama menjadi muslim itu menuruti Gusti Allah, bukan nyari penyesuaian dengan orang lain. Maksudnya menyesuaikan orang lain bukan berarti kemudian nggak bisa menyesuaikan keadaan, bukan begitu. Tapi kita nggak nyari pengakuan mereka, kita nyari pengakuan Gusti Allah. Caranya dengan apa? Dengan ngaji. Dan kedua akhirnya apa istilahnya kita terukur dalam beramal, tahu diri apa yang kita ketahui dan kita beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi istilahnya kita makanya lakum dinukum waliyadin. Misalnya kan gitu. Lakum dinukum waliyadin maksudnya apa? Walaupun kita punya misi membawa ajaran agama, tapi kita tidak menuntut orang lain untuk mengikuti diri kita, menuntut la ikroha fiddin, tidak memaksa. Jadi istilahnya jadi diri kita aja, ya nggak perlu bawa-bawa ke orang lain dulu, apalagi dalam keadaan kita belum belum mampu, mampu atau tidak itu kan pertanyaan sederhana pada kita, sejauh apa mampunya. Jadi kalau orang tanya, oh, kenapa kamu begitu, kita perlu menjelaskan diri kita saja dan itu sudah cukup gitu. Kenapa kita setidaknya istilahnya kan kita Indonesia nggak sampai menghalangi orang sholat kan gitu. Jadi sejauh kita bisa menjalankan agama Islam bagi diri kita itu sudah cukup dan apa namanya kita tidak perlu membawa-bawa ke ranah luar kalau kita belum punya kemampuan di situ. Karena saat kita bicara ini bukan berarti nggak boleh. Karena orang misalnya kalau ini dibawa ke Twitter itu orang kan suka memahami secara polemis kalau kemudian bilang semua ada batasannya, oh berarti nggak boleh, berarti orang itu nggak boleh membawa Islam, nggak gitu. Tapi kalau kita memang tahu caranya membawa agama Islam, itu akhirnya tidak menjadi pertanyaan. Karena sudah tahu apa yang benar gitu kan, cara berlaku dengan orang lain. Nah, itu masuk bab adab dan bab fikih. Jadi apa istilahnya kita tidak mencari pengiktirafan atau pengakuan orang lain, tapi senantiasa melakukan yang benar. Dan dengan kita berusaha untuk merujuk dengan apa yang benar, kita akan berusaha memahami sesuatu dengan benar. Memahami sesuatu artinya apa? Memahami keadaan, memahami hal. Kita membahas apa namanya yang kita ulangi senantiasa berkaitan dengan ilmu itu berkaitan dengan hal talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi akhirnya kita berusaha membaca keadaan dan berusaha memahami hakikat keadaan itu dibingkai dari cara pandang Islam dan keadaan diri kita untuk menghadapi keadaan itu. Jadi ada keadaan luar, ada keadaan hati. Nah, itu yang kemudian kalau misalnya gejolaknya itu gejolak pertemuan antara diri dengan keadaan luar itu istilahnya apa? Bertabrakan, berarti ada yang belum sesuai dengan cara kita membawa diri kita keluar.
Tapi bukan berarti kemudian Islamnya menjadi tertukar. Tapi cara untuk menyesuaikannya adalah tahu diri. Nah, tahu keadaan diri. Nah, ini agak susah difahami saat kita biasa dikutip-kutip cekoki bahwa apa yang kita terima langsung disampaikan, terima disampaikan, terima disampaikan. Akhirnya kalau kita langsung ngambil dan dilempar, kita lupa masukkan ke hati. Nggak ada waktu perenungan, nggak ada waktu berpikir dan pendalaman. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada keutamaan berdakwah, tapi saat kita bicara keutamaan berdakwah, ya berarti kita mesti mendorong diri kita menuntut ilmu mengenai agama lebih dalam hingga akhirnya punya kecukupan yang layak untuk kemudian bisa membawa Islam keluar diri kita. Jadi cara pikirnya bukan berarti menutup diri, tapi mempersegerakan pendidikan kepada diri. Karena misalnya kayak bahasan tadi, orang ngambil kesimpulannya bisa, oh ya udah agama untuk sendiri saja. Enggak gitu juga. Itu mengenai kebenaran mengenai kebenaran itu benar nggak cara nanggapinya gitu. Nah, istilahnya faqidu syai' la yu'ta. Jadi orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi kalau sederhananya membawa ke orang luar, berlaku baik aja kan gitu. Berlaku baik, kenapa nanti orang nanya kenapa kok berlaku baik? Karena agama mengajarkan kita misalnya memperhatikan orang lain, kemudian menghormati tamu, istilahnya ngajeni itu kan orang Jawa suka ngajeni kenapa? Karena diajari Islam gitu. Suka memberikan hadiah, suka memberikan jamuan gitu. Kira-kira gitu. Allah. Cukupkan. Ya udah. Apa cukupkan? Dicukupkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, teman-teman mungkin dan juga teman-teman yang hadir secara online. Karena mungkin waktu kita terbatas ya, bisa kita cukupkan sampai pagi hari ini. Oh ya, jangan lupa besok ya Mas, besok. Apa? Hari ini. Hari ini. Siang ini. Oh maaf, mohon maaf. Oh ya Sabtu. Oh ya, jangan lupa nanti kita masih ada kelas lagi, kelas konsep of edu. Bagi teman-teman yang di Surabaya mungkin diwajibkan untuk datang ya. Jam 11. Jam 11. Nggih, jam Untuk 11. datang jam 11 tapi mulainya jam 12. Iya. Gitu. Dan juga teman-teman yang online jangan lupa juga untuk join nanti. Baik, mungkin pertemuan kelas pengantar akidah kita pada pagi hari ini bisa kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih semuanya.